Saudara, penganiayaan siswa sekolah dasar oleh teman sekolahnya di Musirawas, Sumatera Selatan tentu mengejutkan publik. Pasalnya, kekerasan dilakukan oleh anak yang masih berusia dini. Akibatnya tak main-main, korban lumpuh total dan hingga kini masih harus dirawat secara intensif di rumah sakit. Berkaca dari kasus ini, bagaimana mencegah anak bermental kriminal? Kita akan membahasnya bersama dua narasumber yang sudah hadir secara virtual. Ada psikolog anak dan remaja, Mbak Novita Tandri. Mbak Novita, pagi. Selamat pagi, Mas Yanda. Selamat pagi. Dan juga telah bergabung bersama kita, saudara, ada sosiolog kriminalitas dari Universitas Gadjah Mada, Pak Suprapto. Pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Bapak, Ibu, kita atau saya langsung ingin mendapat tanggapan dulu dari Mbak Novita dari sisi psikologis begitu ya, Mbak. Baik. Untuk mengawali dialog, apa yang harus dan bisa kita pelajari dari kasus pengeroyokan di tingkat sekolah dasar ini, Mbak? Baik, peran orang tua lagi refleksi diri sebenarnya. Kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, bagaimana membesarkan anak-anak bukan saja hanya melahirkan, tapi tanggung jawab untuk membesar dan mendidik anak-anak ini. Sehingga hal-hal seperti sekarang yang kita saksikan, bagaimana anak-anak akhirnya menggunakan kekuatan tenaga sebagai remaja yang harusnya jadikan kekuatan semangat untuk bisa melakukan hal-hal yang positif, tapi melepaskan kemarahan dan pemberontakan ini kepada teman-temannya. Jadi buat saya ini menjadi catatan penting bagi kita sebagai orang tua maupun pendidik, bahwa ada 3 poin yang saya bisa catat di sini, bahwa mendorong dan membangun perbuatan baik terus-menerus sehingga menjadi sebuah habitus senantiasa. Yang kedua, disiplin untuk konsisten. Jadi bagaimana kita secara konsisten untuk terus-menerus mengingatkan anak-anak ini dengan nomor 3, modeling. Modeling atau contoh yang sering sekali kita dengar, bahwa teladan dengan hati dan komitmen bahwa anak adalah satu pertanggungjawaban. Anak adalah satu anugerah yang tidak bisa dimain-mainkan dan kita anggap hanya membesarkan, memberikan kebutuhan secara fisiologis, lalu anak itu tumbuh dan besar. Harus ada hati dan kesungguhan dari setiap pendidik, pengajar, dan orang tua, Mas Yanda. Oke, Mbak Novita, Anda sendiri pernah punya pengalaman menangani begitu ya, secara psikologi anak-anak yang memang emosinya mungkin begitu meluap-luap hingga berpotensi untuk agresif seperti di Musirawas ini, dan apa sebenarnya yang mereka permasalahkan begitu, Pak? Apa yang ada di dalam diri mereka? Apakah itu karena pola asuhnya atau karena hal lainnya? Baik, manusia ada 3 tahapan. Kalau kita bicara tentang tahapan tumbuh kembang anak, Mas Yanda, kita tahu anak-anak belajar mengendalikan amarah, emosi marah, salah satu emosi yang paling menonjol di usia 2 sampai 4 tahun yang disebut dengan tantrum. Mengendalikan tantrum itu emosi marah yang meledak-ledak. Kalau anak tidak diberikan satu keterampilan untuk mengendalikan emosi marahnya, anak-anak kita manusia di tahapan usia tantrum ini dengan sendirinya kita punya ada yang disebut dengan kemarahan dari anak yang tidak bisa berbuat apa-apa, lalu tiba-tiba anak ini bisa jalan yang tadinya segala sesuatu nafsu dia, kalau dia lapar, dia sakit, dia cemas, dia tidak nyaman, mereka teriak nangis. Ya. Tapi pada saat mereka di 2 tahun, banyak sekali aturan yang diberikan bahwa ini tidak boleh, itu tidak boleh. Kemarahan keluar karena ketidakbolehan ini. Nah, bagaimana konsistensi ini diberikan kepada anak-anak untuk terus-menerus diajarkan bahwa marah bukan solusi yang baik. Kalau tantrum seri pertama ini tidak selesai sebelum usia 5, ada tantrum seri kedua di usia 12, 13, 14. Amarah ini akan keluar lagi karena dia tidak punya keterampilan pada saat dia di usia 2 sampai 4 tahun. Nah, ini yang terjadi. Tantrum seri kedua dengan hormonal yang berubah, pemberontakan, rebel gitu ya. Sehingga anak-anak ini akan bingung bagaimana meluapkan kemarahan dengan porsi yang tepat. Sehingga tidak mencelakakan, tidak menghancurkan. Oke, Mbak Novita, ya maaf saya potong. Anda mau mengatakan juga berarti apa yang terjadi saat ini itu sangat besar kemungkinannya
ada dampak dari penanganan ketika mereka lebih kecil daripada sekarang begitu ya? Betul, betul. Oke, Betul oke. sekali Mas Yanda. Nanti kita Jadi lanjutkan. Ya, nanti kita lanjutkan Mbak Novita terkait dengan keterampilan menangani tantrum tadi beberapa level. Saya mau ke Pak Suprapto dulu. Pak Suprapto, kalau dari sisi sosiologis begitu ya, seberapa besar sebenarnya peran lingkungan hingga membuat anak ini bisa melakukan hal-hal semacam ini, malah sekarang bisa dibilang juga ini sebagai kriminalitas begitu? Ya, baik. Silakan. Kalau kita melakukan rata sekolah disebut dengan bullying itu, ada dua faktor sebetulnya yang terkenal. Oke, Pak Suprapto. Ya, Pak Suprapto, izin saya potong sebentar. Sepertinya Pak, kalau audio Bapak bisa dinaikkan sedikit saja, kami akan sangat berterima kasih karena suaranya masih agak terputus-putus. ya, halo. Nah, silakan Pak. Ya, Oke. ya, jadi sekali lagi kalau kita bicara tentang bullying itu Ya. ada dua faktor besar. Pertama adalah faktor internal ya, fisik, psikis dan ya tadi yang banyak disampaikan oleh Novita. Karena yang kedua adalah faktor sosial atau eksternal. Oke. Salah satunya adalah misalnya dalam lingkungan pertemanan, kemudian sekolah dan juga pengakuan. Nah, untuk itu saya kira itu hal yang perlu memberikan kepada orang anak sebagai keluarga mestinya bisa memberikan fungsinya tidak sosialisasi pemakai dan budaya yang tadi juga disampaikan Bu Novita, misalnya bahwa jagalan orang terima apakah yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan harus ditegakkan itu yang tadi kan pada pertama, dan yang kedua itu ketika seseorang merasa yang saya kira perlu diberikan nilai bahwa ketika gagal tidak bisa orang harus belajar. Pertama, sosialisasi dan budaya, fungsi pendidikan dan kedua perlindungan. Nah, pendidikannya dua fungsi di antara mereka ini perlu dikembangkan. Kalau tidak, maka ya Suprapto? jadi mengalami. Pak Suprapto, izin. Tadi sebenarnya sedikit banyak kami mendengar, kemudian kembali ada problem lagi audionya. Nanti tim kami akan menghubungi Bapak lebih lanjut untuk memperbaiki begitu ya Pak, jaringan komunikasi kita. Tadi ada sedikit poin tentang internal dan eksternal ya, bagaimana kemudian secara lingkungan ini bisa mempengaruhi emosi anak ya. Jadi kalau internal dalam dirinya sendiri, kemudian kalau eksternal ini terkait sosial dan pertemanannya. Saya mau ke Mbak Novita. Mbak Novita, dari sisi psikologi lagi begitu ya Mbak ya. Tadi kita membahas sedikit tentang tantrum di level 1 dan level 2. Kita langsung ke tantrum yang pertama tadi itu Mbak. Bagaimana kemudian itu menjadi krusial untuk orang tua atau pengasuh ini tahu, dan bagaimana sih sebenarnya triknya atau bagaimana mengajarkan anak untuk tahu terampil untuk mengatasi tantrum di episode pertama tadi? Baik. Bicara tentang tantrum episode pertama yang 2 sampai 4 tahun ini, secara natural semua orang mengalami ini dengan level yang berbeda-beda. Ada yang kelihatan super quote and quote aktif sehingga disebut dengan labeling nakal karena nggak bisa diem. Jadi pinggang ke bawah dia nggak bisa diem. Segala sesuatu kepengen dieksplorasi. Lalu ada yang di tengah-tengah atau mungkin dengan level yang lebih rendah gitu. Nah, orang tua perlu memahami bahwa tantrum ini terjadi secara natural. Menghadapi ini butuh contoh, butuh modeling. Tadi kalau poin 3. Modeling, bagaimana kita mengendalikan amarah. Karena anak adalah refleksi orang tua, cerminan orang tua. Dan kalau kita bicara sekarang kejahatan, kita katakan ini penganiayaan sehingga ke arah kriminal dengan tema kita hari ini, saya pikir bahwa setiap kejahatan atau kriminal terjadi karena tidak adanya pengetahuan akan kebaikan. Jadi anak-anak tidak diberikan pengetahuan, tidak diberikan kecerdasan, dibekali dengan kecerdasan bahwa kebaikan, ada etika, ada moral di sana, ada empati di situ. Kamu sebagai makhluk sosial, bagaimana kita berperan bukan hanya sebagai
peran di dalam nasional warga negara Indonesia, tapi peran kita kalau kita bicara global sebagai warga negara dunia. Kalau anak-anak punya pengetahuan, kecerdasan akan kebaikan dengan modeling, dengan habituasi yang terus-menerus, anak-anak ini akan membentuk satu karakter dari kecil, karena kita bicara ini anak usia tadi, di bawah usia anak ya, 0 sampai 18 tahun. Anak ini akan punya habituasi bahwa mengasihi, mencintai orang lain dengan empati itu datang dari modeling dari rumah. Tapi kalau orang tua memperlihatkan tindakan, perkataan yang kasar, dengan kekerasan terhadap anak, dengan verbal, dengan fisik, anak-anak ini akan terbiasa dan menyerap. Ingat, anak absorbent mind, anak di masa penyerapan, segala sesuatu yang diberikan oleh nurturernya, lingkungan ini akan menyerap dia, menjadikan dia hari ini. Jadi buat saya berbenah, kita sebagai orang tua sadari peran kita, begitu besar tanggung jawab kita menjadi orang tua. Baik, ini menarik juga ya, karena kalau di highlight atau di garis bawahi bagaimana kemudian apa yang dilakukan seorang anak di tingkat SD ini harus menjadi atau bisa betul menjadi cerminan dari apa lingkungan terdekatnya tadi, termasuk yang Pak Suprapto katakan ya, internal. Nah, nanti saya akan ke Pak Suprapto lagi untuk mengetahui Pak sebenarnya harus jauh apa penyelidikan ini dilakukan oleh pihak kepolisian, apakah kemudian harus melihat betul lingkungan terdekatnya salah satunya di rumahnya. Nanti saya akan ke Pak Suprapto, tapi saudara jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan, nanti kita akan lanjutkan perbincangan.